ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وتيسيرا في الأمور كلها. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada surah Ali Imran pada halaman 73. Ali Imran ayat 174 sampai dengan 180 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 174 Ridwan bisa dibaca Rudwan, ra-nya di dhammah sebagaimana di tempat-tempat yang lain juga seperti itu. Kemudian pada ayat 175 wa khafuni ini bisa dibaca panjang ininya wa khafuni. Kemudian ayat 176 wala yahzunka ini ya-nya boleh di dhammah menjadi yuh. Tapi kalau ya-nya di dhammah zainnya harus kasrah. Yuhzinka. Terjemahnya sama sekali tidak berubah. 178 yahsabanna sinnya boleh di kasrah yahsibanna dan ini berulang lagi pada ayat 180. Kemudian ayat 179 nah ini yang agak banyak perubahannya yamiza boleh dibaca yumayyiza ini pun juga tidak mengubah terjemahnya. Kemudian pada ayat 180 di situ ada hak ketemu hak min fadlihi huwa ini boleh diidghamkan menjadi min fadlih huwa jadi haknya dianggap jadi satu digabungkan
Kemudian yang terakhir, wallahu bima ta'malun, ta'nya boleh diganti ya, bima ya'maluna khabir. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah mengatakan pada surah Ali Imran ayat 174, "Fanqalabu," maka mereka kembali, yaitu dari perang, "Bini'matin," dengan nikmat, minallahi, dari Allah, wa fadlin, dan karunia, lam yamsashum, tidaklah mengenai mereka, su'un, keburukan, wattaba'u, dan mereka telah mengikuti, ridwanallah, ridha Allah, yaitu amalan yang menyebabkan ridha Allah. Wallahu, dan Allah itu dzu fadlin, memiliki karunia, azimin, yang besar atau yang agung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 174 ini melanjutkan kisah yang terpotong pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 173 tentang perang yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Uhud, namanya perang Hamraul Asad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saya ulang sekilas, setelah melakukan perang Uhud, kemudian orang-orang kafir pada pulang ke rumah masing-masing. Di tengah perjalanan mereka menyesal. Kenapa kita pulang? Perang Uhud itu umat Islam sempat kalah. Kita lanjutkan saja perangnya, sehingga umat Islam habis. Kita habisi sekalian. Nah, begitu Rasulullah mengetahui mereka ingin menyerang lagi umat Islam, maka Rasulullah mengajak para sahabatnya, mari kita keluar lagi. Kita tampakkan bahwa kita ini tidak takut kepada mereka. Maka Rasulullah ajak 70 sahabat Nabi SAW. Padahal kondisi mereka masih luka-luka badan mereka. Karena barusan selesai dari perang Uhud. Mereka sudah mengalami kalah, luka-luka pada tubuh mereka. Tapi begitu diajak perang, mereka langsung berangkat lagi. Maka sampai ke tempat namanya Hamraul Asad, ternyata orang-orang kafir menjadi takut dan gentar ketika melihat umat Islam ternyata masih berani maju lagi. Akhirnya mereka yang balik mundur ke Mekkah dan mereka tidak jadi mengadakan perang. Maka setelah itulah Allah mengatakan fanqalabu. Maka umat Islam kembali dari mana? Dari Hamraul Asad. Kembali ke mana? Ke Madinah. Bini'matin minallah, mendapatkan nikmat dari Allah, kemenangan, karena ditakuti oleh orang-orang kafir. Wa fadlin, mendapatkan karunia. Karunia apa? Karena ternyata di situ ada perdagangan. Mereka malah bisa berbisnis di situ. Bisa membeli, bisa menjual, bisa membawa barang-barang yang mereka butuhkan. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamsashum su, sama sekali tidak ada keburukan mengenai mereka, maksudnya keburukan yang sudah direncanakan oleh orang-orang kafir terhadap mereka. Karena itu dari ayat ini, para ulama mengambil kesimpulan, kalau kita merasa ketakutan atau ditakut-takuti oleh musuh, hendaklah kita mengamalkan ayat 173 yang kemarin, yaitu mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita baca 3 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu doa ketika apa? Takut. Kalau kita berdoa dengan yakin kepada Allah, maka dijanjikan faqalabu. Nanti akan balik dengan keamanan, kenikmatan, tidak akan terkena keburukan apapun. Ini syaratnya kita mengucapkan dengan yakin. Nabi Muhammad SAW mengucapkannya pada perang Hamraul Asad. Nabi Ibrahim AS mengucapkannya ketika dilempar ke api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya dicukupi oleh Allah. Apinya tidak bisa membakar karena apinya malah bardan wa salaman, dingin dan selamat. Maka para ulama mengatakan, saya heran kepada orang yang takut terhadap keburukan, dia tidak mau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, padahal Allah sudah mengatakan fanqalabu bi ni'matin minallah. Saya heran orang yang takut akan diperbuat makar oleh para manusia terhadapnya, dia tidak mau mengucapkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Padahal Allah mengatakan pada surat Ghafir ayat 45, fawaqahullah, Allah pasti akan berikan perlindungan kepadanya. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari Al-Quran, supaya kita diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ayat 175 Allah mengatakan innama sesungguhnya tiada lain dzalikum itu adalah asyaitan setan yukhawwifu menakut-nakuti maksudnya menakut-nakuti kalian wahai umat Islam dengan apa menakut-nakutinya auliyaahu dengan wali-walinya setan dengan orang-orang kafir itu walinya setan fala takhafuhum maka janganlah kalian takut kepada mereka wali-wali setan wa khafuni dan takutlah kepada saya kepada Allah in kuntum jika adalah kalian itu mukminin orang-orang yang beriman. Okay? Ini mukminin ini dibaca oleh Abu Amr seorang ahli qiraat mukminin okay? Karena hamzah itu bagi sebagian orang Arab itu susah itu susah okay? Nah, sehingga mereka ringankan mukminin okay? Dan ini lebih ringan dan ini berlaku untuk semua ayat. Mukmin, mumin, mukminin, muminin. Qad aflahal mukminun, qad aflahal muminun. Lebih enak. Ayat ini menunjukkan bahwa setan itu memang biasanya begitu. Menakut-nakuti umat Islam dengan wali-walinya. Dalam kasus ini adalah setan menakut-nakuti umat Islam dengan informasi tadi bahwasanya orang-orang kafir akan menyerang mereka, akan menyerang orang-orang muslim. Maka Rasulullah paham, ini kalau dibiarkan nanti umat Islam bisa takut. Maka Rasulullah justru mengajak para sahabat, ayo kita keluar. Kita tampakkan kepada orang-orang kafir bahwa kita meskipun sudah luka-luka dalam perang Uhud, kita tidak gentar terhadap orang-orang kafir. Karena kita bersama Allah, sehingga kita masih punya kekuatan yang sangat besar, tidak ada tandingannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau setan itu menakut-nakuti kita, hendaklah kita beranikan diri supaya setannya yang takut. Demikian dijelaskan oleh para ulama dalam masalah yang lain, yaitu dalam masalah kalau ada jin yang dia ingin menakut-nakuti kita, ya, setan menakut-nakuti kita. Kalau kita takut, setannya akan tambah berani. Tapi kalau jin itu menakut-nakuti kita, kita ambil pentung, kita kejar dia, maka jinnya pasti akan yang ketakutan. Jadi jin dengan manusia itu sebenarnya sama-sama takut. Manusia melihat jin takut, jin melihat manusia juga takut. Tapi kalau kita menampakkan ketakutan, mereka jadi berani. Kalau kita menampakkan keberanian, jinnya yang akan lari. Nah, karena itu, kalau seseorang di antara kita mungkin ada pengalaman, misalnya melihat genderuwo dan sebagainya. Nah, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu adalah manusia, pura-pura jadi genderuwo. Ambil pentung. Kalau di pentung dia menjerit, itu berarti manusia. Tapi kalau di pentung dia lari atau ngilang, nah itu berarti benar-benar adalah setan. Tapi kalau kita yang lari, dia semakin menakut-nakuti kita. Nah, maka jangan, dibiarkan setan menakut-nakuti kita. Mereka takut-takuti kita takuti mereka. Allah mengatakan pada ayat ini wa khafuni, takutlah kepada saya in kuntum mu'minin, kalau beriman. Jadi dengan kata lain, kalau tidak beriman, maka berarti tandanya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau takut kepada selain Allah berarti tidak sempurna imannya. Takut kok kepada jin, kepada setan, itu berarti tidak sempurna iman kita. Iman sempurna takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 176 Allah mengatakan wala yuhzinka, dan janganlah membuat engkau sedih wahai Nabi, alladzina orang-orang yang yusari'una bercepat-cepat fil kufri di dalam kekafiran. Innahum sesungguhnya mereka la yadurrullaha tidak akan memadarati Allah dengan kekafiran tadi syai'an sedikit pun. Yuridullah Allah menghendaki alla yaj'ala supaya tidak memberikan lahum bagi mereka hadzan bagian atau pahala fil akhirah di akhirat. Walahum dan bagi mereka adzabun siksaan azimun yang besar. Ayat ini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hatinya itu sangat-sangat lembut, pengen supaya seluruh manusia ini dapat hidayah. Maka kalau beliau menyampaikan dakwah kok kaumnya cepat-cepat mengingkari, cepat-cepat kafir, maka beliau itu susah. Ya Allah, ini orang-orang ini gimana? Saya pengen mereka masuk surga kok malah mereka maunya masuk neraka. Susah Nabi itu. Jadi Nabi melihat orang mabuk misalnya, disuruh untuk meninggalkan miras tidak mau, susah beliau.
Melihat orang kafir disuruh untuk tauhid malah menyembah berhala, susah beliau. Nah, maka Allah memberitahu kepada Nabi, nggak usah susah, la yuhzinka, nggak usah susah, nggak usah sedih. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu, kalau sudah ditetapkan takdirnya kafir, mau 1000 dalil disampaikan tetap akan kafir juga. Fir'aun itu bukan tidak tahu bahwa Nabi Musa itu utusan Allah. Enggak. Itu hanya karena sombong saja. Sebenarnya dia tahu Musa itu betul-betul utusan Allah. Bukan tukang sihir, bukan. Karena sihir itu kalau dilemparkan, kemudian adu sihir dengan sihir, itu tidak akan mencaplok, itu enggak akan. Lah ini tongkatnya Nabi Musa ketika dilempar menjadi ular besar, ternyata mencaploi ular-ular kecil miliknya tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Nah, dari situ Fir'aun tahu, wah ini berarti bukan tukang sihir. Ini Nabi benar ini. Karena kalau sihir nggak ada ceritanya, nyaplok itu nggak ada. Karena hanya tipuan mata saja, ya. Mata ditipu sehingga melihat seolah-olah ada ular, padahal tidak ada. Nah, Fir'aun kenapa kok tetap kafir? Ya, karena dia sombong. Ini Musa dulu anak angkat saya, sekarang jadi nabi, saya suruh taat. Wah, nggak bisa saya. Ini karena sombong. Nah, demikian juga orang-orang kafir di masa Nabi Muhammad SAW, kata Allah, kamu nggak usah susah, mereka kafir nggak usah. Berarti memang jatahnya mereka itu sudah ditetapkan kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah. Kita ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang Muslim, mau sholat 5 waktu, mau menghadiri pengajian, mendengarkan tafsir Quran. Ini sudah satu nikmat besar dari Allah. Tinggal kita jaga supaya kita nanti mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari ayat ini kita ambil pelajaran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kasih sayang terhadap umatnya. Beliau pengennya semua manusia itu masuk surga. Dan itu disebutkan oleh Allah pada surah At-Taubah ayat 128. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari diri-diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat bagi beliau kalau kalian itu kesusahan. Harisun 'alaikum. Nah, ini yang berkaitan. Harisun, Nabi itu sangat ingin memberikan hidayah kepada kalian. Jadi Nabi itu sebenarnya pengen semua manusia ini masuk Islam, masuk surga semuanya, nggak ada yang kafir. Tapi takdir Allah berkata lain, harus ada yang Muslim, harus ada yang kafir, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwa orang itu seandainya semuanya kafir, tidak akan memadharati Allah. Allah itu sudah maha kaya, Allah itu sudah maha berkuasa. Andaikan semua manusia kafir, andaikan. Bahkan dalam hadis qudsi Arba'in Nawawi dikatakan, wahai hamba-hambaku, andaikan semua kalian, jinnya, manusianya, semua, hatinya seperti hatinya iblis, kafirnya kafir tingkat tinggi, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, andaikan semua kalian, manusia, jin, semuanya, hatinya seperti hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan menambah kerajaan Allah. Maka Allah itu sebenarnya nggak butuh kepada ibadah kita. Kita yang butuh, ya kita yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan sebab kita ibadah kepada Allah, Allah kirimkan rahmatnya. Kita butuh. Allah nggak butuh sama kita, nggak butuh. Andai kan kita semuanya murtad, sudah nggak ada yang mau Islam, semuanya jadi kafir, semuanya mengosongkan masjid, nggak ada yang ke masjid. Andai kan Allah nggak butuh sama kita, nggak perlu. Allah nggak kurang apapun juga. La yadurullah. Kemudian di sini Allah katakan, yuridullah alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah. Orang-orang kafir itu dikehendaki oleh Allah tidak ada bagian pahala di akhirat. Jadi ini bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Untuk orang-orang beriman, Allah menghendaki dia dapat kebaikan 2 kali. Di dunia dapat kebaikan, di akhirat juga dapat kebaikan. Tapi untuk orang-orang kafir, Allah tidak ingin mereka punya kebaikan di akhirat. Karena itu orang-orang kafir yang berbuat baik, balasannya sudah diberikan selama di dunia. Ada orang kafir tidak pernah sakit, sehat terus-menerus. Gimana ini? Orang kafir kok malah sehat? Ini orang muslim malah sakit-sakitan, ini gimana ini? Nah, ini orang kafir bisa saja diberi sehat oleh Allah, diberi duit yang banyak oleh Allah, itu karena sosialnya yang tinggi.
Dia suka membantu orang. Kalau ada orang kesusahan, dia pasti akan membantu, mendekat. Kalau ada orang yang butuh duit, dia akan berikan pinjaman. Nah, orang kafir seperti ini oleh Allah tidak disia-siakan amalnya. Dikasih balasan, tapi balasannya hanya di dunia. Akhirat nggak ada. Dan itu sudah kita dapatkan hadisnya dalam riwayat Imam Muslim. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadhlimul mu'mina hasanatan." Allah tidak akan mendolimi orang mukmin, kebaikan apapun yang dia lakukan akan diberikan balasannya di dunia, juga akan diberi pahala lagi di akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, dia hanya diberi makan dengan sebab kebaikan-kebaikan yang dilakukan, diberi makan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sampai ke alam akhirat, tidak ada lagi kebaikan yang akan diberikan pahalanya kepada mereka. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, ini menjelaskan kata-kata yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah. Allah menghendaki orang-orang kafir itu tidak punya bagian kebaikan di akhirat. Kebaikannya semuanya disegerakan di dunia. Karena itu kalau kita seorang muslim kok mengalami musibah-musibah di dunia ini, nggak ada masalah. Musibah-musibah itu tidak menunjukkan bahwa Allah tidak ridho kepada kita. Enggak. Justru banyak sekali orang-orang soleh itu musibahnya besar-besar. Bahkan Nabi kalau demam itu demamnya 2 kali lipat dari sahabat yang lain. Sahabat Nabi misalnya demamnya berapa? Nah, itu derajatnya Nabi panasnya itu 2 kali lipat. Maka Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, demam Anda kok 2 kali lipat ini panasnya ini. Maka beliau mengatakan, betul. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Yang paling besar balanya adalah para nabi. Ini paling besar balanya. Ada nabi yang dilempari oleh kaumnya sampai berdarah-darah kepalanya. Ada yang nabi yang dilempari kaumnya sampai berdarah-darah kakinya sehingga pincang berjalannya. Ada nabi bahkan dibunuh oleh kaumnya sendiri. Nah, itu para nabi balanya besar-besar. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang baik. Artinya semakin banyak kebaikannya, semakin besar balanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menguji seseorang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian ayat 177. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang ishtarau, mereka memilih al-kufra, kekafiran, bil imani, daripada iman. Jadi meninggalkan iman, pilih kafir. La yadurrullaha, mereka tidak akan memadarati Allah syai'an, sedikit pun, walahum, dan bagi mereka adzabun alimun, siksaan yang menyakitkan. Ini maknanya sama dengan ayat sebelumnya, tapi diulang lagi sebagai penegasan. At-takrir lit-taqrir, pengulangan untuk penegasan. Nah, maka tidak perlu kita berikan penjelasan lagi. Kemudian Allah mengatakan ayat 178, wala yahsibanna, betul-betul janganlah mengira, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, annama, bahwasanya tiada lain, numli lahum, kami memberikan tempo kepada mereka. Memberikan tempo itu maksudnya tidak segera disiksa. Bahwasanya khairul li anfusihim, itu baik untuk diri mereka. Innama, sesungguhnya tiada lain, numli lahum, kami berikan tempo kepada mereka, itu liyasdadu, supaya mereka bertambah-tambah isma, dosanya. Walahum, dan bagi mereka adzabun muhinun, siksaan yang menghinakan, maksudnya adalah neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara tentang sesuatu yang disebut dengan istilah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu bahasa Jawanya dilulu. Orang-orang kafir nikmatnya terus bertambah-tambah. Dia membuka bisnis di mana-mana, maju semakin kaya. Itu bukan berarti Allah ridho kepada mereka. Maka Allah mengatakan di sini, hei orang kafir, kamu jangan mengira kalau kamu itu saya beri nikmat itu baik untuk kamu. Justru itu malah keburukan. Kenapa? Karena semakin ditambah nikmat tapi semakin kafir, itu berarti semakin berdosa. Jadi Allah pengen dosanya itu numpuk. Kalau sudah dosanya numpuk, tinggal dicemplungkan dalam neraka. Maka kiai saya mengatakan ibarat orang bakar sate.
Nggak mungkin daging satu ditusukkan langsung dibakar. Nggak mungkin. Ditunggu penuh dulu. Kalau sudah penuh tusukannya tadi dengan sate, baru kemudian Bismillah dibakar. Nah, orang kafir juga begitu. Tunggu dulu, dosanya penuh dulu. Belum penuh racucuk. Begitu sudah dosanya full, nah baru kemudian dimatikan oleh Allah dalam kondisi kafir. Nauzubillah min syarri dzalik, siksaannya pun sempurna dalam neraka. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang-orang kafir itu bukan menjadi kebaikan tetapi malah menjadi keburukan. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, surat Al-Mu'minun ayat 55. Allah mengatakan, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Apakah mereka mengira bahwasanya apa yang kami berikan kepada mereka berupa harta dan anak-anak, nusari'u lahum fil khairat, apakah mereka mengira berarti Allah memberikan kebaikan yang cepat kepada mereka? Bal la yash'urun, bahkan mereka tidak menyadari, maksudnya tidak menyadari bahwa Allah menghendaki keburukan terhadap mereka. Keburukannya apa? Ya tadi, yazdadu itsma, bertambah-tambah dosanya. Ini disebut istidraj. Istidraj disebutkan pada surah Al-Qalam ayat 44. Allah mengatakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj terhadap orang-orang kafir dari arah yang mereka tidak tahu. Wa umli lahum, aku akan berikan tempo kepada orang-orang kafir, yaitu tidak langsung disiksa. Inna kaidi matin. Itu adalah tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir mengira, wah ini bisnis saya semakin berkembang nih. Saya nggak pernah sakit-sakitan ini. Berarti agama saya sudah benar. Berarti Kristen sudah benar kalau dia orang Kristen. Berarti Yahudi sudah benar kalau itu Yahudi. Berarti tanpa agama sudah benar kalau itu tanpa agama. Nah, itu mereka tertipu oleh angan-angan seperti itu. Itu karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah menetapkan mereka sebagai orang-orang kafir. Nauzubillahi min syarri dzalik. Kita lanjutkan ayat 179. Maka Allah, tidaklah mungkin Allah itu liyadarul mu'minin, membiarkan orang-orang yang beriman ala atas kondisi ma antum alaih, apa yang kalian berada padanya. Maksudnya campur aduk antara mukmin dengan munafik, tidak akan dibiarkan. Hatta sehingga yumayyiza, Allah akan memisahkan al-khabitha, yang buruk yaitu para munafik, minat thayyib, dari yang baik yaitu orang-orang yang betul-betul beriman. Ini karena ayatnya panjang, kita potong sampai di sini. Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman kondisinya campur baur antara muslim hakiki dengan munafik yang pura-pura Islam. Nggak akan dibiarkan. Bagaimana cara Allah memisahkan mana yang muslim sejati, mana yang munafik? Caranya dengan adanya perintah-perintah yang berat. Disuruh perang, orang-orang muslim maju, orang-orang munafik mundur. Seperti dalam kasus perang Uhud. Orang munafik sudah berangkat itu, Pak. Tapi hatinya mereka ketakutan. Wah, kalau perang mati ini. Akhirnya di tengah jalan mereka mundur balik ke Madinah. Nah, ini kelihatan munafiknya. Memang Allah sengaja. Allah suruhkan perang. Supaya apa? Supaya munafik tersingkir. Supaya muslim tampak. Siapa yang menjadi musuh Allah tertipu tersingkir. Sementara yang menjadi wali Allah akan tampak. Akan muncul. Demikian juga diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka yang betul-betul hijrah ini muslim sejati, mengikuti perintah Allah. Hijrah itu sesuatu yang susah. Bagaimana tidak susah? Meninggalkan tempat tinggal kita, rumah kita, kekayaan kita, ke tempat yang nggak jelas nanti kita kerja di sana kerja apa. Padahal mungkin di Mekah itu sudah jelas pekerjaannya, penghasilannya. Nah, tapi disuruh hijrah karena Mekah waktu itu negara kafir, disuruh pindah ke Madinah yang negara muslim. Nah, ini jadi berat bagi orang-orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa ma kana Allah, dan tidak adalah Allah itu liyutli'akum, memberitahu kepada kalian alal ghaib, atas perkara yang gaib. Walakin Allah, akan tetapi Allah itu yajtabi, memilih mir rusulihi, dari rasul-rasulnya, may yasha, siapapun dia kehendaki.
Maksud ayat ini adalah tidak mungkin Allah itu memberitahu kepada kita, ini si fulan ini munafik, ini tidak munafik, nggak mungkin begitu. Ya. Tapi caranya Allah menampakkan perkara yang gaib, yaitu bahwa hatinya seseorang ini munafik, itu dengan cara tadi perintah, perintah jihad, perintah hijrah. Akhirnya yang muslim tampak, yang munafik tampak. Akan tetapi Allah memilih sebagian rasulnya orang yang dikehendaki. Maksudnya apa? Maksudnya sebagian rasul-rasul Allah itu ada yang dipilih untuk diberitahu. Ini ada perkara yang gaib, khusus kamu saya kasih tahu. Ada begitu. Adapun orang biasa seperti kita yang bukan rasul, ini tidak diberitahu oleh Allah perkara gaib, tidak tahu sama sekali. Maka kalau ada orang bukan rasul, dia mengaku tahu perkara gaib, nah itu dukun seperti itu. Itu nggak boleh dipercaya. Maka dalam Islam kita tidak boleh datang kepada dukun. Kita datang kepada dukun, dosa. Kalau kita datang kepada dukun, kemudian bertanya dan membenarkan ucapan dukun, kafir sudah kita. Kafir terhadap perkataan Nabi Muhammad atau terhadap wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh datang kepada dukun, nggak boleh. Bolehnya datang kepada dukun adalah dalam rangka untuk menguak kebohongan dukun tadi, boleh. Tapi ini harus orang yang berilmu. Saya ngerti caranya menguak kebohongan dukun ini. Nah, datang untuk pura-pura bertanya, kemudian ingin menguak kebohongan dia. Nggak ada masalah. Bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu, orang biasa seperti kita, nggak usah macam-macam. Nggak usah datang. Jauhi dukun, jauhi. Kemudian Allah mengatakan, fa'aminu. Maka berimanlah billahi kepada Allah, wa rusulihi dan rasul-rasul Allah, wa in tu'minu dan jika kalian beriman, wa tattaqu dan bertakwa, falakum maka bagi kalian ajrun azimun, pahala yang besar, yaitu di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita orang-orang yang masuk ke dalam jannahnya Allah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Tapi ya syaratnya ini, Pak. Tu'minu wa tattaqu. Beriman dan bertakwa. Orang-orang sering menyebutnya dengan istilah imtak, yaitu apa? Iman takwa. Itu memang inti dalam Islam. Inti dalam Islam dua, iman takwa. Quran 30 juz, isinya kan dua macam. Ada berita, ada perintah, ada larangan. Berita, kemudian perintah larangan. Berita untuk diapakan? Dipercayai, itu namanya iman. Perintah larangan untuk diapakan? Untuk ditaati. Itu namanya takwa. Maka intinya Islam ya dua ini. Iman, takwa. Ada orang yang tidak iman. Diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Nabi, nggak percaya. Malah mengandalkan akal. Ini menurut akal saya nggak masuk ini. Nah, ini orang sesat kayak begini. Maka jangan meniru doktor dari Mesir. Yang dia menolak sabda Nabi gara-gara katanya tidak masuk akal. Katanya. Rasulullah bersabda, kalau ada lalat masuk dalam minuman kalian, kalian celupkan, ambleskan semuanya. Supaya tidak menjadi penyakit. Setelah itu diminum boleh. Nah, kata dokter Mesir ini, nggak usah saya sebutkan namanya. Ini sabda Nabi ngawur nih, nggak sesuai dengan nalar. Ini bukan sabda Nabi, ini pasti hadis dhaif. Padahal hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahihnya pada peringkat yang pertama, paling atas. Malah ditolak gara-gara nggak masuk nalar. Ya, kita jawab kepada dokter tadi. Nalarmu yang lemah, nggak bisa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu kok ditolak dengan akal nih gimana? Akal manusia itu terbatas dan lemah, tidak bisa memahami semua masalah. Maka kalau ada wahyu datang, cukup iman dengan hati, selesai. Akal dibuang, akalnya dibuang. Yang dipakai hanyalah hati, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada perintah, larangan, takwa. Kita lakukan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat yang terakhir pada pertemuan kali ini, ayat 180. Allah mengatakan, "Wala yahsibanna." Betul-betul janganlah menyangka. Alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil bima atahumullahu, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya, huwa khairan lahum, bahwa itu baik untuk mereka, bal bahkan huwa syarrul lahum, itu jelek untuk mereka. Kenapa jelek? Karena sayutawwaquna, mereka akan dikalungi ma bakhilu bihi, sesuatu yang mereka bakhil terhadapnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti.
Walillahi, dan hanya milik Allah, mirathus samawati, warisan langit-langit, wal ardi, dan warisan bumi. Wallahu, dan Allah itu, bima ya'maluna, dengan apa yang mereka amalkan, atau bima ta'maluna, dengan apa yang kalian amalkan, khabirun, maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini melarang kita untuk bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Pelit itu apa? Medit. Medit itu adalah seseorang wajib mengeluarkan sesuatu yang disuruh oleh Allah untuk dikeluarkan, tidak mengeluarkan. Itu pelit. Orang hartanya sudah mencapai nisab. Nisab harta sekarang ini sekitar 75 juta. Dia punya duit 75 juta, sudah mencapai nisab, berarti sudah lewat 1 tahun, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Itu bakhil. Kalau orang sudah mengeluarkan zakatnya, itu sudah lepas dari kebakhilan. Meskipun kebakhilan itu apa? Bertingkat-tingkat. Sudah mengeluarkan zakat, tapi ada orang miskin minta bantuan, tidak mau membantu. Padahal tahu betul bahwa dia miskin dan dia butuh bantuan. Nah, itu pelit juga. Tapi pelitnya tingkatan yang di bawahnya. Karena sudah mau mengeluarkan apa? Zakat. Bakhil itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Termasuk dosa besar. Dalilnya apa? Ya ayat ini. Ayat ini mengatakan bahwasanya orang-orang yang bakhil untuk mengeluarkan zakatnya, mereka akan dikalungi dengan harta yang mereka bakhili tadi. Orang punya emas tidak mau mengeluarkan zakatnya, nanti akan dikalungkan emas di atas pundaknya. Wah, yo enak kalau begitu. Di akhirat punya kalung emas. Jangan cepat-cepat memahami dalil. Dikalungi bukan dalam bentuk emas, tapi dikalungi dalam bentuk naga yang akan menyerang dia. Taunya dari mana? Ayat ini kan tidak mengatakan naga. Ayat ini hanya mengatakan akan dikalungi dengan harta yang dia bakhil padanya. Nah, taunya dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Imam Nasai juga ada. Innalladzi la yu'addi zakata mali. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, yumatsalu ilaihi maluhu yaumal qiyamah. Nanti akan dibentukkan hartanya pada hari kiamat, syuja'an aqra, menjadi naga yang botak. Naga kok botak, ini apa ini? Naga itu ketika apa namanya? Sum itu apa namanya? Racunnya, okay? Ketika racunnya itu sangat dahsyat, bisanya sangat dahsyat, maka menyebabkan rambutnya rontok, jadi gundul, jadi botak. Maka ini maksudnya adalah naga yang sangat dahsyat bisanya, racunnya. Fayalzamuhu, maka dia akan menempeli orang tersebut. Au yutawwaquhu, atau dia akan dikalungkan, naga itu akan dikalungkan pada tengkuknya orang tadi. Yaqulu, si naga mengatakan, ana kamzuk, ana kamzuk. Aku adalah simpananmu dulu, aku adalah simpananmu dulu, yang kamu tidak mau keluarkan zakatnya. Ini hadis riwayat Nasai sahih. Dalam riwayat Muslim dikatakan syuja'an aqra, satu naga yang bodak, yatba'uhu faghiran fa, dia akan membuntuti orang tadi sambil membuka mulutnya, dibuka besar. Jadi akan diterkam ini orang ini. Fa'idha atahu farra minhu, maka kalau sudah ketemu, maka orang itu pun lari dari naga tadi. Fayunadihi rabbuhu azza wa jal, maka Allah Ta'ala memanggil orang yang lari tadi. Khudh kanzaka, hei, kamu ambil itu simpananmu, alladhi khaba'tahu, yang dulu kamu simpan di dunia tidak mau keluarkan zakatnya. Fa'ana aghna minka, saya tidak butuh kepada kamu, maka sekarang kamu nikmati siksaan dari hartamu ini. Fa'idha ra'a annahu la budda lahu minhu. Nah, kalau dia sudah mengetahui bahwa dia harus berhadapan dengan si naga tadi, salaka yadahu fihi. Akhirnya dia berikan tangannya. Sudah, tangan saya dimakan saja, ya, karena saya nggak bisa lari dari kamu. Fayaqdamuha qadmal fahl. Akhirnya tangannya ini dimakan oleh si naga tadi sampai remuk. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini siksaan bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat yang wajib atasnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, zakat yang wajib dalam Islam ada dua macam. Yang pertama zakat mal, zakat harta, yang sudah mencapai nisab tadi.
Kalau kambing nisabnya 40 ekor, kalau sapi nisabnya 30 ekor. Siapa yang sudah punya 30 ekor sapi atau 40 ekor kambing, sudah mencapai 1 tahun, wajib dizakati. Kalau emas nisabnya 85 gram, kalau perak nisabnya 595 gram. Siapa yang punya emas 85 gram atau perak 595 gram, sudah lewat 1 tahun, wajib dizakati. Kecuali kalau emasnya dipakai sebagai perhiasan, sebagai kalung, sebagai gelang, sebagai cincin, sebagai anting-anting. Ini mazhab Syafi'i tidak ada zakatnya. Karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipakai, maka tidak ada zakatnya. Dan semua hadis yang mengatakan wajib zakat perhiasan yang dipakai itu dianggap dhaif oleh ulama yang mengatakan bahwa tidak ada zakatnya. Meskipun ini masalah khilafiyah ya. Sebagian ada yang mengatakan tetap wajib dizakati, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak wajib dizakati kalau memang dipakai. Nah, kalau disimpan di lemari, gitu. Untuk apa kamu beli kalung sebanyak itu? Kalung kok sampai 10 atau 100? Oh, ini untuk simpanan kekayaan saya. Suatu saat saya butuh, saya bisa menjualnya. Nah, kalau itu dizakati, itu wajib setiap tahun. Berapa nilainya? Nilainya misalnya 85 gram. Nah, berarti sudah mencapai nisab, dizakati tiap tahun. Demikian juga duit ya. Kalau duit tadi sekitar 75 juta nilainya itu. Karena disamakan dengan nilai gram emas ya, bisa naik turun. Saya pernah ngitung itu sekitar 75 juta untuk hari-hari kita sekarang. Ini zakat yang pertama yang wajib. Yang kedua adalah zakat fitrah, yaitu pada bulan Ramadan nanti selesai kita puasa Ramadan, maka di akhir Ramadan kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau tidak mengeluarkan zakat fitrah, nanti akan dikalungi apa yang wajib kita keluarkan dan kita tidak mau mengeluarkan. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Kemudian di sini Allah mengatakan, orang yang pelit itu jangan mengira itu adalah baik untuk mereka, bahkan jadi keburukan. Keburukan dalam hal apa? Kata Ibnu Katsir, keburukan dalam hal agama mereka. Demikian juga dalam hal dunia bisa menjadi keburukan. Karena orang kalau sudah terkenal pelit, itu nanti banyak orang yang benci sama dia. Nah, ini berarti keburukan dalam hal dunia. Karena semua orang menjauh. Sebaliknya orang yang terkenal dermawan, banyak orang yang cinta kepadanya, banyak orang yang mendoakan dia, maka hartanya semakin berkah, maka dia semakin hidupnya nyaman, karena banyak orang yang suka kepada dia, dan seterusnya. Inilah kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang dermawan, dan inilah keburukan yang didapatkan oleh orang-orang yang bakhil. Karena itu mudah-mudahan semua kita diselamatkan oleh Allah dari sifat yang bakhil dan kita diberi oleh Allah sifat yang dermawan dan iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.